Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang uh, filariasis. Jadi kalau berbicara tentang filariasis ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh salah satunya adalah cacing filariasis, ya, cacing filaria sp yang dia menyerang kelenjar dan saluran getah bening. Jadi penyakit filariasis ini dia merusak limfa, kemudian dia menimbulkan pembekalan pada tangan, kaki, glandula mamae dan skrotum. Ini memang penyakit filariasis ini memang dia menyebabkan stigma, ya, menyebabkan stigma yang terjadi di masyarakat, dan juga bukan cuma pasiennya sendiri tapi karena keluarganya juga. Nah, penyakit ini dia berdampak pada penurunan produktivitas kerja, kemudian menambah beban keluarga, kemudian timbulkan kerugian ekonomi bagi negara yang sebenarnya tidak sedikit. Nah, penyakit ini sebenarnya dia diperkirakan itu menyerang kira-kira 1,1 miliar penduduk, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Nah, dan beberapa juga daerah subtropis. Nah, berdasarkan data tahun 2002 sampai tahun 2014, jadi tahun 2002 itu hanya sekitar 6.571 kasus, namun hingga 12 tahun kemudian, tahun 2014 itu ada 14.932 kasus. 3 provinsi yang paling tinggi itu adalah Nusa Tenggara Timur, kemudian Nangro Aceh Darussalam, dan Papua Barat. Nah, kalau Papua Barat itu sendiri ada 1.765 orang. Ya. Untuk penyebabnya sendiri, filariasis itu dia disebabkan oleh sebenarnya ada 8 tipe. Namun yang paling tertinggi itu adalah Wucheria bancrofti, ya. Kemudian ada Brugia malai, kemudian Brugia timori, ada Loa Loa, ada Onchocerca fulvulus, ada Acantholinema perstans, dan Manzonella hazardi. Nah, yang paling penting ini ada 3, yaitu Wucheria bancrofti, kemudian Brugia malai, dan Brugia timori. Nah, ini merupakan sumber infeksi yang paling utama. Nah, memang manusia yang mengandung parasit ini dia dapat menjadi sumber infeksi bagi orang lain yang rentan. Dalam artian ini dia menular. Biasanya pendatang baru ke daerah endemis itu dia lebih rentan terkena infeksi filariasis ini dan mengalami gejala klinis lebih berat dibandingkan dengan penduduk asli setempat. Nah, pada umumnya laki-laki itu sering terkena infeksi dibandingkan dengan perempuan karena memang lebih banyak kesempatan untuk terpapar. Wanita umumnya mengalami gejala klinis lebih ringan dibandingkan dengan laki-laki karena memang pekerjaan fisik yang lebih ringan. Nah, filariasis ini proses penularannya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sumber penular atau reservoir, ya. Reservoir itu ada manusia dan hewan. Kemudian ada parasit atau cacing sendiri, kemudian ada vektor. Nah, manusia sendiri yang lebih rentan atau jadi host. Lingkungan juga berpengaruh. Di sana ada dalam bentuk lingkungan fisik, kemudian biologik, ekonomi, dan sosial budaya.
Nah, untuk faktor risiko sendiri, ada manusia, ada nyamuk, ada lingkungan, ada agen. Nah, untuk mengurangi tingkat kejadian filariasis ini memang harus ada upaya pencegahan, yaitu dengan cara tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang filariasis. Kemudian harus lakukan kegiatan penyuluhan yang sederhana yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mungkin menghindari kontak dengan vektor atau penyakit filariasis, yaitu nyamuk ya. Nah, untuk filariasis ini sendiri memang tanda dan gejalanya itu ya, dia menimbulkan tanda dan gejala akut, mungkin berupa demam yang berulang, kemudian peradangan pada saluran getah bening. Nah, pada stadium lanjut, filariasis ini bisa menimbulkan tanda dan gejala lain berupa mungkin pembesaran kaki ya, kemudian ada pembesaran lengan, payudara, dan alat kelamin itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang filarianya sendiri, ya, filaria spesiesnya sendiri, atau cacing filariasis itu, dia mempunyai siklus hidup sampai nanti bisa menginfeksi manusia. Nah, siklus hidup tersebut itu dimulai dari dalam tubuh nyamuk, ya, dimulai dari dalam tubuh nyamuk sampai menimbulkan penyakit filariasis. Jadi di dalam nyamuk betina itu mikrofilaria atau cacing filaria yang masih kecil itu ikut terhisap pada saat nyamuk itu menghisap darah dari manusia, ya, dan menghisap darah dari manusia. Kemudian ketika mikrofilaria itu dia masuk dan di dalam dinding lambungnya nyamuk, di situ filarianya itu akan berkembang. Nah, dan kemudian di dalam toraksnya nyamuk dia akan berkembang menjadi larva efektif dan kemudian berpindah ke proboscis. Nah, larva inefektif atau N3 di poin 7 itu akan masuk melalui lubang bekas tusukan nyamuk di kulit, ya. Jadi masuk ke manusia melalui kulit. Kemudian selanjutnya akan bergerak mengikuti saluran limfa. Jadi dia masuk dari kulit, kemudian dia cari saluran limfa, dia masuklah di situ. Nah, sebelum cacing itu dia menjadi dewasa, larva inefektif tersebut akan mengalami perubahan bentuk sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama adalah larva L3 di poin 7 itu, dia memiliki masa inkubasi ekstrinsik dari parasit tersebut. Kemudian, namun kalau untuk Brugia malai, itu butuh waktu sekitar 3,5 bulan untuk menjadi cacing dewasa. Nah, pas waktu gejala klinis itu ditimbulkan, biasanya manusia untuk gejala yang akut dan kronis. Pada saat akut itu biasanya akan terjadi limfadenitis, kemudian limfangitis, ada adenolimfangitis, pembesaran limfa, peradangan limfa, kemudian ada pembesaran dan peradangan limfa, dan kemudian ada demam, ada sakit kepala, ada rasa lemah, hingga bisa juga terjadi abses, ya. Bisa juga terjadi abses atau pecah. Nah, kemudian abses itu ketika dia pecah, dia akan menimbulkan jaringan parut ini. Jadi jaringan-jaringan parut ini kan kasar nih, yang di kaki ini kasar. Itu awalnya itu adalah pecahnya abses, ya. Pecahnya abses. Nah, biasanya absesnya itu ketika dia menjadi jaringan parut itu paling banyak itu daerah ketiak, kemudian di
lipatan paha. Nah, untuk gejala kronisnya sendiri, selain terjadi pembesaran limfa, limfadema, kemudian limfa juga terjadi pada skrotum, kemudian juga terjadi kiluria atau kebocoran akibat pecahnya saluran limfa di pembuluh darah ginjal, ya, di pelvis renalis. Kemudian ada hidrokel. Nah, untuk hidrokel ini pembengkakan yang terjadi pada skrotum, ya. Karena memang cairan ketika pecahnya saluran limfa itu dia menyebabkan penumpukan cairan itu dalam tunika vaginalis testis, ya. Jadi sebenarnya ketika nyamuk itu dia menghisap dari orang lain, bawalah Wuncheria timori dan malayi, kemudian dia akan berkembang di dalam lambungnya nyamuk, ya. Dia berkembang di dalam lambungnya nyamuk, kemudian nanti berkembang besar di toraksnya nyamuk, kemudian nanti akan masuk melalui kulit. Jadi ada nyamuk kembali dia menggigit orang lain, dia masuk melalui kulit dan cacing itu akan masuk ke dalam limfa. Semakin cacing itu dia membesar di dalam cairan limfa, maka akan pecah pembuluh limfa, ya, pembuluh limfa bukan pembuluh darah, pembuluh limfa. Kemudian seluruh pembuluh limfa itu nanti akan pecah. Kemudian dia akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu yang nanti lama-kelamaan akan membuat jaringan parut sampai nanti timbulnya jaringan-jaringan parut yang di kaki ini. Kemudian selain itu ini edema karena memang pembuluh limfanya besar, ya. Dari mulai edema yang ada di ginjal, ya. Dia menyebabkan edema juga di kaki, kemudian ada di skrotum, kemudian ada juga di lipatan-lipatan, ya. Nah, yang kita harus tahu di sini adalah faktor manusia yang umur, kemudian ada digigit berkali-kali, kemudian ada jenis kelamin, ya, imunitas, itu memang sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Nah, kalau bicara soal umur, semua orang memiliki risiko yang sama. Kemudian jenis kelamin, laki-laki memang karena memang aktivitasnya lebih banyak dia terkena filariasis dibandingkan dengan perempuan. Nah, kalau bicara soal sistem imun, maka orang yang tidak pernah terinfeksi filariasis sebelumnya itu tidak ada imun dalam tubuhnya, ya, sama seperti dengan konsep tubuh manusia bahwa dia harus bisa beradaptasi. Nah, ketika filariasis ini dia terjadi, jadi ketika dia sudah terkena filariasis, sudah bengkak-bengkak tubuhnya, sudah menimbulkan gejala, nanti dia tidak akan terkena filariasis. Namun filariasis yang sebelumnya dia sudah bengkak itu tidak bisa sembuh. Nah, kemudian kalau seandainya dia belum pernah terkena filariasis sebelumnya, itu rentan sekali untuk dia terkena filariasis. Nah, orang yang tinggal di daerah endemis itu dia tidak punya imunitas alami terhadap filariasis ini. Dan kemudian kalau bicara soal ras, penduduk pendatang masuk ke dalam daerah endemis, contohnya di Papua Barat, yang seperti kasus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu memang dia punya risiko untuk terkena filariasis itu lebih besar, ya, karena memang dia tidak punya imunitas sebelumnya. Nah, kemudian walaupun sudah dicek bahwa orang-orang tersebut sudah pernah dicek filariasis, walaupun ditemukan hanya sedikit, namun dia akan cenderung untuk terkena filariasis, ya. Nah, kemudian kita harus tahu juga bahwa kalau bicara faktor yang
yang membawa filariasi itu kan adalah nyamuk. Nah, nyamuk itu kalau memang dia kan hidup, nyamuk itu dia bertelur, untuk siklus hidupnya dia bisa mengembangkan dia punya kehidupan, ya, berkembang biak dan lain-lain, itu kan harus ada air. Nah, nyamuk itu saja kalau dia sekali bertelur itu kira-kira sekitar 100 sampai 300 butir. Ya, ukurannya itu sekitar 0,5 milimeter ya. 0,5 milimeter. Nah, dalam waktu 1 sampai 2 hari telur akan menetas jadi jentik. 8 sampai 10 hari jadi kepompong atau pupa. Nah, kemudian 1 sampai 2 hari kemudian, ya, setelah dari pupa dia akan jadi nyamuk dewasa. Nah, dia itu akan menyebarkan mikrofilia juga, atau bakal untuk filariasis itu. Nah, oleh sebab itu, jadi butuh sampai maksimal sekitar 10 hari sampai 12 hari nyamuk itu bakalan ada lagi. Nah, oleh sebab itu nyamuk itu dia punya frekuensi untuk apa namanya? Nyamuk punya kebiasaan, ya. Nyamuk punya kebiasaan, punya perilaku itu kan suka untuk menggigit manusia, ya, dibandingkan dengan menggigit hewan. Namun ketika dia menggigit hewan, kemudian yang menggigit manusia, biasanya ada yang dibawa. Salah satunya adalah mikrofilia atau bakal cacing filariasis ini. Nah, makanya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalau di daerah perkotaan itu paling banyak adalah filariasis jenis Wucheria bancrofti, ya. Nah, itu paling banyak di daerah kota karena memang daerah kota itu dia kumuh, kemudian padat penduduk, banyak genangan air kotor, ya. Nah, nyamuk yang paling banyak itu adalah golongan nyamuk dari Quinque fasciatus. Nah, sedangkan kalau di daerah tipe pedesaan itu Wucheria bancrofti itu akan sama dengan Malai, ya, dengan jenis yang Malai. Karena memang Malai ini lebih suka untuk hidup di sungai, hutan, rawa-rawa, ya. Sepanjang ada sungai atau air yang ditumbuhi tanaman di situ, Malai paling suka, ya. Nah, oleh sebab itu ada faktor-faktor lain seperti suhu udara dan lain-lain yang sebenarnya dia mempengaruhi untuk pertumbuhan nyamuk. Malah kalau seandainya nyamuk itu dia hidup di daerah yang tropis, kemudian tapi banyak airnya, maka untuk perkembangan nyamuknya itu dia lebih cepat karena telurnya lebih cepat untuk matang, ya, seperti itu. Nah, pada saat ini memang untuk penata laksanaan untuk filariasis itu mulai dari pemeriksaan. Di sini sudah memang ada alat untuk mengecek filariasis. Ada dari mulai kita melaksanakan rapid test khusus untuk filariasis sampai nanti pemeriksaan X-ray. Jadi ada mulai dari immunochromatography test atau yang kita rapid test ini, kemudian ada nanti limfoscintigraphy atau kita pencitraan di jaringan limfe, kemudian ada cek darah lengkap, ada X-ray sendiri, melihat X-ray di dada, kemudian di kaki juga, kemudian ada USG, ya, ini khusus untuk menilai filariasis ini. Nah, kemudian untuk obatnya sendiri, di sini sekarang ada albendazole dan diethylcarbamazine, ya. Nah, untuk diethylcarbamazine ini
Ini dosisnya adalah 6 mg per kilogram berat badan per hari selama 12 hari. Ya, jadi kalau seandainya beratnya sekitar 50 kg, maka dia harus menghabiskan obat sekitar 3 gram per hari. Seperti itu ya. Nah, namun paling baik itu adalah dilakukan proses pencegahan. Nah, proses pencegahan ini bisa dilakukan, kita lakukan itu lakukan penyuluhan tentang bagaimana cara untuk memberantas nyamuk penular. Ya. Nyamuk penular itu paling banyak itu pada siang hari, kemudian kita harus usir nyamuk itu boleh dengan cara yang tradisional maupun cara yang sudah modern, supaya jangan sampai nyamuk filariasisnya itu dia membawa Buncheria bancrofti atau Malai ataukah Timor ya. Jadi nyamuknya harus diusir dulu. Kemudian bisa gunakan pakaian pelindung ya, bisa gunakan pakaian pelindung, kemudian bebaskan rumah kita. Jadi jangan sampai ada genangan, boleh pakai AC karena memang nyamuk itu dia tidak suka daerah yang paling yang dingin. Kemudian jangan sampai ada genangan air di dalam rumah, di bak mandi dan sebagainya. Bak mandi pun harus dikuras, kemudian pakai kawat kasa untuk tutup ventilasi dan sebagainya, jaga kebersihan. Ya. Nah, namun yang paling penting di sini adalah bagaimana kita itu memang harus menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat itu dia mengerti bahwa sebenarnya bukan saja nyamuk bisa menularkan malaria atau demam berdarah, tapi ada peranan yang lain, yaitu dia membawa Wucheria bancrofti, Malai, sama Timor untuk menyebabkan filariasis. Nah, saya lupa juga bahwa sudah ada tindakan pencegahan, yaitu bulan filariasis ya waktu itu. Nah, itu biasanya dikasih 1 kali setahun ya. Ada 2 obat yang dikasih di sini. 2 obat yang dikasih di sini untuk cegah filariasis. Di situ ada albendazole ya, itu 400 mg, dan kemudian ada ivermectin ya. Ivermectin itu 200 mg per kilogram berat badan. Ini memang obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya filariasis. Jadi mumpung filariasisnya itu masih kecil di dalam tubuh kita, mending dimatikan aja sekalian. Namun kadang-kadang ada menimbulkan efek samping seperti orang tiba-tiba tensinya rendah, pusing dan sebagainya. Ya, ini nanti akan kita bahas setelahnya. Oke, jadi mungkin itu saja yang saya jelaskan kepada Anda di hari ini. Silahkan Anda mengerjakan tugas yang ada di link deskripsi. Tetap semangat dan selamat belajar.